Para sahabat yang kami sayangi, selamat bertemu kembali di channel Anak Petani Official. Bagi sahabat semua yang dalam keadaan sakit maupun kurang baik, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan segera sehat kembali ya sahabat semua. Sahabat-sahabatku, pada hari ini saya sangat bahagia sekali karena telah sembuh dari penyakit alergi dingin atau yang sering disebut rhinitis alergi. Setelah 14 tahun lamanya, saya tersiksa dengan penyakit tersebut. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tips tentang obat permanen yang telah membuatku sembuh total dari alergi dingin. Silahkan simak dengan lengkap ya sahabatku, saya ingin kalian semua juga sembuh dari penyakit ini. Perkenalkan sahabat, nama saya Adi. Saya tinggal di kos-kosan yang kumuh dengan harga 300.000 sebulan. Jika untuk mendapatkan kesembuhan ini, saya harus menjaga lingkungan bersih, tanpa kipas angin dan debu, atau harus beli obat-obat mahal saya tidak mampu. Saya pernah mengalami rhinitis alergi selama 14 tahun. Semua keluhan tentang rhinitis sudah saya rasakan sampai sangat menderita. Saya tahu betapa pedihnya memiliki penyakit ini yang jika dirasakan semakin lama, semakin menggerus kualitas imun dan kualitas hidup kita. 2 tahun lalu, saya browsing ke sana kemari mencari obat, namun bernasib sama seperti yang lain. Karena vonis dokter menyatakan bahwa alergi belum ada obatnya. Suatu ketika saya berpikir sendiri tentang makna penyakit yang menyiksa saya begitu lama ini, semua hal mulai saya pikirkan. Pertama, tentang latar belakang ujian ini dititipkan ke saya, bahwa Tuhan tidak akan memberi ujian kepada suatu kaum kecuali bahwa kita adalah orang pilihan yang sanggup mengembangnya dengan baik. Dari landasan pikiran pertama tersebut, saya mulai merenung sehabis sholat dan sebelum tidur. Kemudian, saya mulai menemukan sebuah emas yang tersimpan dari musibah ini bahwa penyebab penyakit rhinitis alergi adalah bukan alergen seperti dingin, debu, kutu, dan sebagainya seperti yang kata dokter katakan. Penyebab utamanya adalah malas dan stres, biasanya ditandai dengan jenuh dalam pekerjaan hingga masuk suasana nyaman, yang menyebabkan kita ingin mendirikan usaha kecil-kecilan yang penting, bisa hidup damai. Kemudian disusul dengan stres yang berkepanjangan, karena ingin bebas finansial dan bahagia dalam hidup secara instan. Serta dibarengi dengan pikiran terlalu khawatir akan keberlangsungan hidup di masa depan. Nah, sampai di sini, apakah sahabat sudah merasa paham? Jika belum, maka saya akan lanjutkan. Setiap hari sepanjang waktu, secara tidak sadar pikiran kita memaksakan diri berpikir tentang bagaimana cara agar berhasil dalam ekonomi dan keluarga. Sehingga dari 100% pikiran kita dipenuhi dengan cara meraih keberhasilan tersebut. Sehingga kita melupakan free space yang seharusnya minimal 30% diantaranya adalah kita gunakan berpikir bagaimana cara meningkatkan kesehatan tubuh dan organ kita. Lalu, apakah semua itu salah? Jawabannya adalah tidak. Kemudian coba perhatikan, apakah semua hal-hal yang kita inginkan dalam pikiran kita selama ini dapat tercapai? Tentu saja jawabannya adalah juga tidak. Justru semakin hari tanpa kita sadari kualitas kehidupan nyata kita justru menurun, ditandai dengan imunitas dan kualitas hidup yang buruk. Sampai di sini paham ya sahabat? Nah, kita lanjutkan. Coba sesekali kita perhatikan siswa-siswa TNE yang setiap harinya seolah dipaksa disiplin, bangun pagi, mandi pagi, berputar lari sampai payah di lapangan setiap pagi. Coba kita bayangkan betapa kita tidak sanggup jika kita di posisi itu. Coba mari kita perhatikan berapa banyak TNI aktif itu yang mengidap rhinitis. Jumlahnya mungkin kurang dari 2% saja. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwasanya jika tubuh kita paksa latih aktif, maka antibodi kita juga aktif, sehingga imunitas semakin hari juga semakin meningkat. Lalu apa yang salah dengan kita yang mengalami rhinitis? Orang-orang yang mengalami rhinitis alergi sebenarnya adalah orang-orang yang ingin berpikir praktis mendapatkan segalanya dengan instan. Sehingga ia lupa menjalani proses tahapan fisiknya, ia larut dengan proses berpikirnya
karena menurut mereka segalanya dapat dicapai dengan kecerdasan. Mereka lupa memaksa untuk melatih jiwa dan raganya menuju sifat sukses yang sebenarnya maunya hanya rebahan, main happy, buang banyak, mobil mewah, dan lain-lain, tapi maunya tidur sepanjang hari tanpa kerja, yang pada akhirnya semakin lama hidupnya terpepet dalam situasi-situasi sulit. Dia mulai mengalami stres dengan hidupnya sendiri. Ditambah dengan penyesalan kondisi fisiknya yang baru, dia sadari menurun setelah timbul penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan obat. Baik sahabat, memasuki sesi terakhir yaitu, bagaimana caranya menyembuhkan rinitis alergi? Jawabannya hanya satu, yaitu menjadi orang yang benar-benar sukses baik mindsetnya maupun ekonominya. Ada 3 cara penyembuhan yang sangat efektif yaitu, nomor 1, belajar berpikir fleksibel tentang menjalani hidup dengan mengedepankan penanganan fakta dan realitas secara langsung. Pelajari ajaran berpikir Stoicism. Silakan dipelajari di Google atau di YouTube tentang cara memulai reset mindset Stois. Nomor 2, berkesadaran penuh untuk memaksa mengembalikan sifat disiplin penuh dalam hidup kita. Dimulai dari memaksa bangun pagi jam 5, mandi pagi jam 5.30 menit, mencari lapangan yang penuh oksigen dengan zona hijau, lalu jalan pagi atau lari pagi sampai paru-paru Anda penuh oksigen, memborong penuh oksigen sehat yang ada di lapangan. Lanjutkan dengan berjemur. Nikmati setiap sentuhan hangat sinar matahari kaya dengan vitamin D yang selama ini telah Anda lupakan. Nomor 3, paksakan diri dengan Anda mabuk rempah-rempah herbal. Karena mabuk herbal itu justru jauh lebih baik daripada mabuk obat-obatan kimia. Justru mabuk herbal ini akan mampu menetralkan obat-obatan kimia yang selama ini Anda konsumsi dan mengembalikan kesehatan organ Anda secara bertahap. Lalu apa saja herbal itu? Jawabannya adalah madu hitam, perasan lemon, dan jahe, habatus sauda minyak atau biji, bawang putih. Dimulai dari pagi hari, sebelum jogging minum 1 kapsul habatus sauda dan 1 sendok makan madu hitam, lalu minum air putih dan jogging. Kemudian, siang hari, coba makan sedikit habatus sauda biji dan wedang jahe dan lemon. Jika tidak punya wedang jahe dan lemon, ganti saja dengan minuman sachet. Ganti saja dengan minuman sachet jahe AMH. Kemudian upayakan mengubah jadwal sarapan sesuai yang tubuh perlukan di antara jam 11 atau jam 3, ditandai dengan ketika perut benar merasa lapar. Hal ini dilakukan untuk belajar detok badan kita, sekaligus mengurangi karbohidrat gula berlebih dalam tubuh. Kemudian yang terakhir, malam hari minum lagi 1 sendok madu hitam dan makan 1 sim bawang putih. Jika dirasa perlu makan lagi 1 kapsul habatus sauda. Kemudian, step yang terakhir, hindari berhubungan badan selama 1 bulan. Hal ini untuk merangsang perbaikan sperma pria, agar sperma fokus memperbaiki kinerja hormon-hormon tubuh yang lain. Lakukan terus-menerus, jadikan gaya hidup sehat dan cara menikmati hidup dengan sehat. Sejak saya melakukan hal ini, sudah 1 tahun sembuh dan belum ada kambuh. Kualitas hidup terasa kembali bugar. Namun saya masih menyiapkan cetirizine tablet untuk jaga-jaga ketika saya ada meeting penting yang memakan waktu panjang dan juga ketika berlibur ke tempat dingin dalam waktu lama. Tapi percayalah, serumpama terjadi seburuk-buruk kemungkinan kambuh lagi, dan kita terpaksa minum 1 tablet cetirizine, maka badan kita akan tetap terbersihkan atau tetap netral karena herbal-herbal yang setiap hari kita konsumsi, bukan justru sebaliknya. Dalam hal ini, reaksi tubuh untuk sembuh memang butuh waktu yang berbeda-beda. Namun selama mindset kita benar maju melawan, kita perangi penyakit itu dengan semangat herbal, tinggal kuat-kuatan saja. Mau bertahan berapa lama penyakit itu di tubuh kita, pastikan kita yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah metode ini, saya jalankan dan berhasil. Yang sembuh bukan hanya rinitis yang saya alami, namun sekaligus ekonomi saya dan spiritual meningkat. Bahkan karena rajin olahraga, kawan-kawan saya sering mengatakan bahwa badan saya atletis, seperti pelatih game dan sebagainya, padahal tidak. Hahaha. Selamat mencoba hidup baru yang lebih sehat, lebih waras,
lebih kaya, lebih sukses. Amin. Jangan lupa dibantu sebarkan, agar manfaat baik ini dapat membantu sahabat-sahabat yang lain yang saat ini juga tengah putus asa mengalami rinnitis seperti yang dahulu saya rasakan. Salam sehat. Adi, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada yang perlu ditanyakan. Kami siap membantu. Sehat selalu sahabat-sahabatku dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.